Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughriq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Salatan tu'arifuna biha ijya wa ala alihi haqqa qadrika wa miqdarikal azim. Alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan yang mana alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dan kita bisa belajar lagi bersama-sama terhadap ilmu mantik yang mana dengan kitab yaitu Isaguchi. Kemarin teman-teman sekalian kita sudah membahas tentang yaitu dalalah 3, yaitu adalah dalalah iltizamiyah, dalalah mutabaqat, dalalah tadamun. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang pembagian lafaz. Ya, kemarin kan kita pembagian dalalah lafdhiyah yang wad'iyah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan pembagian lafaz. Ala kulli hal kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Oke, pertama-tama kita baca ibarahnya Syekh dulu, yaitu adalah di sini. Summal lafdhu imma mufradun wa huwa alladhi la yuradu bil juz'i minhu dalalatun, ya. Ini wallahu a'lam apa di sini tulisannya dilalatun tapi di nuskha lain dan yang terkenal adalah dalalatun. Ala juz'i ma'nahu kal insan wa imma mu'allafun wa huwa alladhi la yakunu kadzalika karamil hijarah. Nah, ana hal teman-teman sekalian secara umum dulu ana mau kasih tahu bahwasanya di sini nanti adalah kita membahas tentang pembagian lafaz. Yang mana pembagian lafaz ini adalah lafaz mufrad dan lafaz mu'allaf atau nama lainnya adalah murakkab. Nah, cuman teman-teman sekalian, ana mau tanbih dulu kepada antum-antum semuanya bahwasanya antum yang pernah belajar nahwu ketika mendengar kata mufrad dan murakkab itu tolong dihilangkan dulu. Ya, dihilangkan pikirannya, dihilangkan pengetahuannya tentang lafaz mufrad dan lafaz murakkab yang di nahwu. Ya, karena apa? Karena nanti lafaz mufrad dan lafaz murakkab yang ada di ilmu mantik itu berbeda dengan apa? Dengan lafaz mufrad yang ada di ilmu nahwu. Nah, seperti itu. Ala kulli hal kita sekarang coba fakul ibarah dari ibarahnya Syekh ini. Nah, ini dia. Pertama-tama Syekh itu memulai dengan kata summa. Summa ini kan dia termasuk huruf athof, yang mana nanti itu dia faedahnya adalah tartib buat tarohi, tertib tapi ada ketertinggalan seperti itu, ada jeda yang sangat lama seperti itu ya. Nah, kalau misalnya summa, ya summa di sini dia nanti faedahnya adalah lin intikal. Untuk apa? Dia nanti adalah untuk berpindah, ya. Berpindah dari apa? Lin intikal min mabahisil dalalati summa ila mabahisil alfat wa taqsimihi ila mufrad wa murakkab. Jadi di sini summa di sini dia adalah faedahnya untuk intikal. Ya, untuk intikal, untuk berpindah. Berpindah dari apa? Berpindah dari yang sebelumnya kita telah membahas tentang dalalah, yaitu dalalah lafdhiyah wad'iyah, maksudnya dibagi menjadi 3. Nah, yang itu mutabaqah, kemudian tadamun dan juga iltizam. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan lafaz, yang mana lafaz nanti akan dibagi menjadi mufrad dan murakkab. Nah, kemudian kan summa lafdhu kan. Nah, di situ kata lafaz. Nah, di sini kan ada alnya. Alnya lil ahdi, ya. Dan alnya itu ahli zikri. Ya, jadi ada al itu nanti kalau lil ahdi ada lil ahdi 3, ada lil ahli zikri, lil ahli zini, dan lil ahli hudur. Ala kuliah nanti itu membahasnya di mantik. Dan kalau lil ahli zikri, maka apa nanti yang dimaksud di dalam lafaz ini itu sebenarnya lafaz itu sudah lewat. Dalam artian di sini adalah al-ahdiyah wal murad minhu al-lafdu ad-dalu bil wati. Jadi yang dimaksud Syekh di summa lafdu al-lafad di sini ada alnya. Yang dimaksud dengan lafaz tadi itu adalah lafaz yang di atas. Kan Syekh itu mulai Isaguchi, ya, al-lafdu ad-dalu bil wati. Nah, yang dimaksud di bab lafaz ini yaitu summa lafdu ini itu apa? Lafaz yang tadi di awal kita jelaskan, ya, yaitu adalah lafaz yang menunjukkan dengan cara wadho. Nah, seperti itu. Nah, imam mufradun, ya. Nanti lafaz ini terbagi menjadi 2. Ada namanya lafaz mufrad dan ada namanya lafaz murakkab, ya. Kita baca dulu wa huwa alladzi la yuradu bil juz'i minhu dalalatun ala juz'i ma'nahu, ya. Jadi yang nanti itu apa? Di sini lafzunya menjadi mubtada, kemudian mufradnya menjadi khobar. Wa huwa di sini menjadi mubtada, ini huwanya dikembali ke mufrad. Alladzi ini isim mausul. Nah, dia menjadi apa? Dia itu kan sifat. Nah, dia butuh mausuf, yaitu apa? Yaitu adalah lafaz. Jadi sebenarnya adalah al-lafdzul ladzi. Nah, seperti itu. Mufrad apa? Lafaz yang. Karena kan al-ladzi kan artinya kan
apa namanya, artikan yang diapakan. Nah, seperti itu. Maka kan harus ada sifat sebelumnya. Nah, sifatnya itu adalah dibuang, yaitu adalah lafaz, ya. Al-lafdul ladzi la yuradu bil juz'i minhu dalalatun ala juz'i ma'nahu. Ya, apa, yaitu lafaz yang la yuradu. Nah, la yuradu di sini jumlah fi'liyahnya dia menjadi silahnya alladzi, seperti itu. La yuradu tidak dikehendaki bil juz'i dengan juzuk, dengan bagian, minhu hanya ini kembali ke alladzi, maka ini menjadi dhamir aid dari alladzi. Nah, maka apa maksudnya adalah al-lafdzul mufrad itu sendiri, ya. Apa? Dalalatun, adanya pertunjukan. Ya, dalalah apa kemarin kita jelaskan, yaitu adalah kaunu syai'i bihalatin yalzamu minal ilmi bihi al ilmu bi syai'in akhar. Adanya sesuatu dalam satu keadaan yang mana ketika misalnya kita mengetahui satu hal tersebut, kita akan mengetahui sesuatu yang lainnya. Nah, ala juz'i ma'nahu apa dari yang mana dari juzuk lafat ini itu tidak ada tidak ada kehendak untuk menunjukkan kepada juz'ul maknanya, ya. Nah, berarti apa kalau di Indonesia kan adalah lafaz mufrad adalah lafaz yang dia itu dari juzuk lafaznya atau bagian lafaznya tidak dikehendaki adanya dalalah, petunjuk kepada mana? Petunjuk kepada juzuk maknanya. Nah, di sini kita mencoba untuk mentahlil takrifnya. Apa yang kita bisa pahami dari takrifnya Syekh terhadap lafaz mufrad. Nah, yufhamu min kalami Syekh, dipahami dari kalamnya Syekh, yaitu terhadap takrifnya mufrad. Apa? Pertama, annal lafdhu lahu juz'un. Yang kita pahami dari takrif mufrad di sini apa? Bahwasanya lafaz mufrad itu punya juzuk, punya apa? Punya bagian. Dipahami dari mana? Dipahami dari ini, bil juz'i minhu, dari dengan juzuk dari lafaz. Berarti apa? Lafaz itu punya juzuk, punya bagian. Nah, seperti itu. Yang kedua, anna juz'al lafzi la yuradu bihi dalalah. Bahwasanya bagian dari lafaz tersebut tidak dikehendaki bihi dengan juz'ul lafaz adalah, yaitu dalalah. Dipahami dari mana? Dari sini, la yuradu bil juz'i minhu dalalatun. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika misalnya ada lafaz, dia tersusun dari bagian-bagian. Nah, bagian ini, setiap bagian yang menyusun lafaz satu ini, setiap bagiannya tidak ada kehendak untuk dalalah atau menunjukkan kepada sebagian maknanya. Nah, gitu ya. Bi'ala yutabaro dalan, tidak dianggap sebagai sesuatu yang menunjukkan. Gitu ya. Kemudian annalil lafdi, bahwasanya apa? Lafadznya itu punya makna. Dipahami dari mana? Dipahami dari sini. Ala juz'i maknahu. Berarti apa? Berarti lafadz punya makna dong. Dan bukan hanya itu, bahwasanya anna limaknahu juz'un, bahwasanya apa? Bahwasanya nanti itu maknanya punya juzuk juga, punya bagian juga. Dipahami dari mana? Lihat ini. Ala juz'i maknahu. Berarti apa? Berarti maknanya punya juzuk, punya apa? Punya bagian. Kemudian yang terakhir, anna juz'al lafdi la yuradu dalalatu alaihi bi juz'il lafaz. Apa maksudnya? Bagian makna tadi kan maknanya punya bagian, tersusun dari bagian kan? Nah, itu apa? Itu tidak dikehendaki dalalah kepada dia dengan juz'ul lafaz. Dalam artian, misal ada satu lafaz nih, satu lafaz. Lafaz ini dia tersusun dari bagian, misalnya ada 3 bagian nih. Nah, kemudian dia lafaz ini punya makna, misalnya maknanya tersusun dari 2 begini. Nah, 3 lafaz tadi itu setiap bagiannya apa? Tidak dikehendaki kepada juzuk maknanya satu-satu begini, tidak. Nah, gitu ya. Bi'anla bi'an yutabaro madlulan apa? Tidak dianggap sebagai madlul, tidak dianggap sebagai sesuatu yang ditunjukkan. Biar lebih paham begini. Misalnya lafaz Zaid, ya. Lafaz Zaid di sini ini adalah satu lafaz, ya kan? Dia lafaz yang tersusun dari juzuk. Dari apa? Dari bagian-bagian. Apa bagian dari lafaz Zaid? Yaitu apa? Ada za, ada ya, ada da. Ada zai, ada ya, dan ada dal. Nah, berarti ini adalah juz'ul lafaz. Jadi za, ya, da ini menjadi juz'ul lafaz. Nah, lafaz Zaid di sini punya mana? Apa maknanya? Datun musyakhotoh adalah seseorang yang memiliki spesifikasi atau punya bukan spesifikasi, punya ciri-ciri terkhusus. Nah, seperti itu. Nah, ya, jadi seseorang yang punya ciri-ciri terkhusus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian maknanya ini, makna datun musyakhoso ini kan tersusun dari 2 hal. Apa? Yaitu adalah kata datun dan kata musyakhoso. Dari makna musyakhoso. Nah, cuman dikatakan apa tadi? Bahwasanya juz'ul lafaz, bagian-bagian lafaz ini tidak menunjukkan kepada juz'ul makna. Za, sekarang anak tanya, za, apakah ketika dia sendiri nih, za doang nih, itu apa? Itu menunjukkan atas makna datun? Tidak. Apakah dengan za ini menunjukkan kepada makna musyakhoso? Enggak.
Sama juga dengan ya, dia tidak menunjukkan kepada zat, kemudian tidak menunjukkan kepada musyakhosoh. Dan juga sama, tidak menunjukkan kepada zat, kemudian tidak menunjukkan kepada musyakhosoh. Dan zat ini tidak bisa kita pahami hanya dari salah satu per individu. Contoh, zat tidak bisa kita pahami dari zat. Kemudian zat tidak bisa dipahami dari ya, dan zat itu tidak bisa dipahami dari dal. Ya, begitu. Nah, dan juga ini juga berlaku dengan musyakhosoh, yang mana musyakhosoh juga pertama tidak bisa hanya difahami dari juz' lafadzahnya doang, atau yahnya doang, atau dalnya doang. Nah, seperti itu. Nah, ini namanya lafadz mufrad, ya. Makanya lafadz zaid di sini, ya, dia karena tersusun dari lafadz, ya, tersusun dari beberapa bagian, dan maknanya itu punya bagian, kemudian maknanya ini tidak dikehendaki oleh per individu dari bagian-bagian ini. Nah, itu lafadz mufrad. Ya. Nah, cuman ada iskal di sini, ada permasalahan. Apa permasalahannya? Nanti semisal ada lafadz. Lafadznya itu tidak punya juzuk, tidak punya bagian, ya. Dia hanya tersusun dari satu lafadz doang nih, ya. Tapi dia punya makna. Gitu ya. Nah, contoh misalnya begini. Lafadz ki, ya. Lafadz ki ketika menjadi nama, itu maknanya juga sama. Datun musyakhosos, seseorang yang memang punya karakteristik tersendiri. Ya. Nah, ki ini kan cuma satu lafadz. Dia itu apa? Laisa lil lafzi juz'un laf. Dia lafadz tapi nggak punya juz'u. La yuradu bi juz'i dalalah. Kemudian apa? Dia aja nggak punya juz'u, bagaimana nanti dia dengan juz'u lafadz itu punya dalalah? Wong dia sendiri nggak punya bagian, bagaimana nanti bisa menunjukkan atas dalalah? Nah, seperti itu. Tapi kini punya makna, dan maknanya tersusun dari dua, terus zat dan musyakhosoh. Nah, pertanyaannya, apakah ki itu termasuk lafadz mufrad? Ya, lafadz mufrad enggak? Nah, kita jawab, nanti kalau misalnya kita jawab bahwasanya, oh berarti kalau misalnya dia nggak punya juzuk lafadz, padahal dipahami dari ta'rif syekh itu apa? Anna lafdho lahu juz'un, bahwasanya lafadz itu punya juzuk. Nah, berarti apa? Berarti di sini ki itu apa? Bukan mufrad, karena apa? Dia nggak punya juzuk. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau kita jawab seperti itu, nanti iskalnya di mana? Iskalnya nanti di lafadz murakkab. Murakkab itu apa? Murakkab nanti juga hampir sama, yaitu yuratu bil juz'i minhu, sama aja. Lah, terus dia masuk yang mana? Kalau misalnya dia nggak masuk ke murakkab, dan juga tadi kalau misalnya kita pahami dari takrifnya syekh itu apa? Dia dia harus punya juzuk, sedangkan ki nggak punya juzuk. Nah, terus bagaimana? Jawabannya, maka di sini kita kasih pertanyaan dulu. Iskalnya itu gimana sih secara runtutnya? Nah, gini. Qauluhu fi ta'rifil mufrad bil juz'i. Nah, dari ta'rifnya Syekh terhadap kalimat mufrad apa? Dari lafadz bil juz'i yufhamu minhu. Dipahami dari lafadz juz' ini apa? Anna lafdzul mufrad la budda lahu min juz'in. Kita pahami, ya. Anak garis bawahi, kita bisa memahami, ya. Dari ta'rif yang dibawakan oleh Syekh dari kalimat bil juz'i itu apa? Itu bahwasanya lafadz mufrad harus punya juzuk. Ya kan? Lafadz mufrad harus punya juzuk. Nah, wa alaihi, maka dari situ fa kaifa yufhamu minat ta'rif i'tibaru ma laisa lahu juz'un aslan. Bagaimana kita bisa memahami dari ta'rif untuk apa? Untuk kita menghitung atau memasukkan lafadz, ya, ini dijadikan lafadz yang mana lafadz ini tidak punya juzuk, tidak punya bagian sama sekali. Contoh ki, ya. Padahal ki ini kalau kita bawa ke murakkab malah nggak masuk. Terus masukkan kemana ini? Ya kan? Min qabilil mufrad, kita hitung sebagai mufrad. Ma'an mal manfi, maksudnya apa ini? Padahal yang dinafikan di dalam ta'rif adalah huwa iradatu dalalati juz'il lafadz. Wa laisal manfi huwa juz'ul lafadz. Gini maksudnya. Lihat. Di sini kan di ta'rif mufrad apa? Alladzi la yuradu bil juz'i minhu dalalatun ala juz'i maknahu. Nah, di sini lihat. Kan di sini kan ada la. La ini fungsinya adalah nafi, menghilangkan. Berarti apa? Kalau dia fungsinya adalah menghilangkan, berarti ada sesuatu yang dihilangkan. Nah, berarti apa yang dihilangkan? Lihat, setelahnya la ini apa? Setelahnya la itu adalah yuradu. Yuradu artinya adalah menghendaki atau menginginkan, atau masdarnya adalah iradah. Nah, berarti apa? Yang dihilangkan atau kita sebut dengan manfinya, ya, manfinya itu siapa? Yaitu adalah iradah. Berarti apa? Yang hilang itu adalah iradatu dalalati juz'il lafadz. Yang hilang adalah kehendak atau keinginan untuk menunjukkan juzuk lafadznya kepada juzuk maknanya, bukan menghilangkan juzuknya. Karena apa? Karena lihat, yang dihilangkan itu apa? Yang ada setelah la nafi apa?
yuradu. Maka apa? Maka yang hilangnya yurodunya atau irodahnya, bukan juzuknya. Ya, juzuknya masih ada nih. Ya kan, tidak terhilangkan. Terus bagaimana? Padahal yang manfi adalah yang yurodu. Lah terus lafat ki bagaimana? Dia nggak punya juzuk lafat, ya kan? Tapi dia punya makna. Maknanya punya juzuk. Nah gitu loh. Terus bagaimana? Kita kategorin kemana? Kalau masuk ke murokab, malah nggak sesuai juga. Karena apa? Karena murokab juga harus punya juzuk, ya kan? Nah sekarang ki nggak punya juzuk. Nah kita masukkan kemana? Maka apa? Maka kita jawab dulu dari pertanyaan ini. Salamna qauluka ma'an al-manfi. Begini. Oke, saya setuju dengan kamu, ya. Bahwasanya apa? Bahwasanya di sini yang dinafikan, ya, yang dinafikan dalam takrif mufrad adalah yurodunya, adalah irodahnya, penghendakannya, ya kan? Karena setelah nafi adalah yurodu, maka yang dihilangkan adalah yurodunya atau irodahnya. Oke, saya setuju. Yang dihilangkan irodahnya bukan juzuknya, ya. Tapi kemudian lakin la yalzamu min nafsi irodati dalalati juz'il lafat ada musihati intifai juz'il lafat. Apa? Tidak melazimkan dari irodah dalalatu juz'il lafat tidak sahnya, tidak adanya juz'ul lafat. Begini, kalau misalnya ada irodah dalalatu juz'il lafat tidak melazimkan, itu tidak sahnya apa? Tidak sahnya hilangnya juz'u, ya. Kemudian nama yalzamu intifa'a iradati dalalati juz'il lafat intifa'a iradatu dalalati juz'il lafat. Bahwasanya apa? Bahwasanya nanti kalau misalnya yang hilang itu irodahnya, ya, hilangnya irodahnya itu apa? Yang hilang hanya irodahnya juz'ul lafat saja. Gini, biar nggak bingung. Kan kita tadi dari awal kita lihat lafat mufrad, ya, pengertian mufrad itu yang dihilangkan adalah irodahnya, ya kan? Atau kita contohkan seperti ini. Anggaplah ini kayak kue, ya, kayak kue atau kayak bangunan, ya kan? Nah, kalau lafat mufrad itu kan apa? Lafat mufrad tadi yang dihilangkan adalah irodahnya saja, ya kan? Karena apa? Karena nanti ada lafat. Lafat itu punya juzuk. Nanti dari juzuk dia punya dalalah. Dari dalalah punya irodah. Nah, lafat mufrad apa? Alladzi la yuradu. Ya, sesuatu yang tidak dikehendaki. Berarti apa? Penghendakannya atau keinginannya untuk menunjukkan apa? Hilang. Berarti apa? Berarti irodahnya ini hilang. Pertanyaannya, apakah ketika irodahnya hilang, ya, itu melazimkan juzuknya hilang? Jawabannya tidak, ya kan? Lafaz ketika atasnya hilang, apakah melazimkan bawahnya hilang? Enggak, gitu loh. Justru kalau bawahnya hilang, itu melazimkan atasnya hilang. Tapi kenyataannya apa? Mufrad ternyata yang dihilangkan hanya irodahnya saja. Berarti apa? Dalalahnya masih ada, juzuk lafadznya masih ada, juzuknya masih ada, lafadznya apa lagi? Nah, sekarang terus bagaimana solusinya kita membawa ini kita anggap kemana dia? Jawabannya kita anggap dia mufrad. Loh, kok bisa? Padahal kan tadi dikatakan yang hilang kan irodahnya, bukan juzuknya. Nah, dijawab. Sekarang kita lihat. Lihat, ki yang dia menjadi alam, menjadi nama, ya. Bukan ki yang dia itu dari fil amr, dari wakoyaki. Bukan. Dia yang ki yang sekarang kita jadikan nama, ya. Laisalahu juz'un. Lihat. Ini kan nggak punya juzuk. Berarti apa? Berarti intifa'u juzuk. Apa? Hilangnya juzuk. Ya kan? Berarti juzuknya hilang atau tidak ada. Fahuwa laisa lahu iradatu dalalati juz'il lafat. Kalau misalnya juzuknya nggak ada, maka apa? Maka otomatis dia nggak punya iradah dalalah juz'il lafat. Ya, kalau misalnya kita bawa ke sini, lihat. Ki, lafat ki misalnya di sini, ya. Ki itu kan nggak punya juzuk. Berarti apa? Juzuknya di sini hilang. Kalau yang bawah hilang, ya, melazimkan apa? Atasnya juga hilang. Ya kan? Karena ki nggak punya juzuk, berarti kita coret juzuknya ini. Berarti apa? Melazimkan atasnya hilang. Apa? Dalalahnya nggak ada, irodahnya nggak ada. Nah, terus gimana kesimpulannya? Dan sesuatu atau lafaz yang tidak punya irodah dalalatu juz'il lafaz dianggap mufrad. Saya bikin runtutannya, tak ulangi. Lihat ya. Ki dia nggak punya juz'ul lafaz. Kalau nggak punya juz'ul lafaz, maka otomatis dia nggak punya irodatu dalalati juz'il lafaz. Nah, kalau lafaz tidak ada irodatu dalalati juz'il lafaz, disebut apa? Disebut mufrad. Karena apa? Pengertian mufrad apa? Alladzi la yuradu. Sesuatu yang tidak dikehendaki. Berarti apa? Irodahnya yang hilang. Nah, sedangkan ki itu malah juzuknya yang hilang. Dan ketika juzuknya hilang, melazimkan apa? Melazimkan bahwasanya apa? Bahwasanya irodahnya juga hilang. Kalau irodahnya hilang, maka apa? Maka dianggap mufrad dong. Nah, gitu ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Bawaannya seperti itu. Atau kalau misalnya kita bikin kias. Nah, nanti sebenarnya kias ini masuk ke mantik yang dia itu pembahasannya tasdikot.
Tapi nggak apa-apa, kita bawakan ke sini karena ini menjadi dari logika. Ya, ini bukti atau contoh kepada antum yang belum pernah belajar mantik supaya apa? Supaya ini menjadi bukti bahwasanya oh gini ya cara rumus berpikir yang memang diajarkan ilmu mantik. Gini caranya, biar antum nggak bingung. Ki kita katakan laisa lahu juz'ul lafadz. Oke, kita katakan ki nggak punya juz'ul lafadz. Ya kan, berarti hilang. Nafi kan, manfi kan, berarti hilang. Nah, wa kullu ma laisa lahu juz'ul lafadz. Dan setiap lafadz yang dia tidak punya juz'ul lafadz, tidak punya bagian, laisa lahu iradatu dalalati juz'il lafadz. Maka apa? Otomatis ketika dia tidak punya juz'ul lafadz, maka apa? Iradanya juga nggak ada juz'ul lafadz. Wa kullu ma laisa lahu iradatu dalalati juz'il lafadz fahuwa mufrad. Dan setiap lafadz yang dia itu nggak punya iradah dalalatu juz'il lafadz, maka disebut dengan mufrad. Maka apa? Ki yang dia itu nggak punya juz'ul lafadz, yang mana juz'ul lafadz itu melazimkan tidak ada iradatu dalalati juz'il lafadz, dan lafadz yang tidak ada iradatu dalalati juz'il lafadz disebut mufrad, maka apa? Ki itu mufrad. Nah itu loh. Jadi jalan logikanya dibawa. Oh, ki itu nggak punya bagian lafadz, dia tersusun cuma satu doang, tidak ada tidak ada juz'uk lain. Oh, berarti kalau misalnya juz'uknya nggak ada, berarti pasti dong iradanya nggak ada, menghasilkan seperti itu. Oh, berarti kalau misalnya lafadz tidak ada iradah, berarti mufrad. Berarti ki juga mufrad. Walaupun memang dia itu nggak punya juz'ul lafadz, tapi apa? Dia itu tidak ada iradah dalam juz'il lafadz, dan ketiadaan iradah dalam juz'il lafadz itu mufrad. Maka ki kita hitung mufrad. Nah, seperti itu loh. Jadi meskipun dipahami dari dari syekh itu bahwasanya lafadz mufrad itu harus punya juz'uk. Tapi apa? Tapi kita pahami dari lazimnya si ki ini, ya, lazimnya ki itu ketika dia nggak punya juz'ul lafadz, tidak ada iradah. Nah, kita masukkan ki dalam situ. Yang penting apa? Yang penting nggak ada iradahnya saja. Meskipun nanti dia itu nggak ada juz'ul lafadz, ya sudah biarkan. Gitu ya. Kalau yang penting apa? Dia masuk kategori mufrad karena apa? Karena dia otomatis tidak punya iradatu dalalati juz'il lafadz. Dari mana kalau dia tidak punya iradatu dalalati juz'il lafadz? Karena apa? Karena ki sendiri tidak punya juz'ul lafadz. Kalau nggak ada juz'ul lafadz, maka iradanya juga nggak ada dong. Nah, gitu loh. Logikanya seperti itu ya. Ya. Jadi kalau misalnya mufrad itu dia itu hanya lafadz yang atasnya ini hilang, ya. Sedangkan ki itu apa? Ki itu bawahnya hilang. Maka apa? Ketika bawah hilang, maka apa? Melazimkan atasnya hilang nih. Kalau mufrad kan atasnya doang hilang. Kalau ki apa? Dari juz'uk, dalalah, iradah hilang semua. Ya kan? Karena lafadz ki itu juga ininya hilang, ya, ininya hilang kita coret, dan mufrad juga ininya hilang karena sama nih. Nah, itu loh kita hitung ki termasuk bagian dari mufrad. Nah, itulah ya. Ya, meskipun dia tidak punya juz'ul lafadz, yang penting apa? Iradahnya nggak ada, oke, selesai masalah. Ah, gitu. Ya. Ala kulli hal. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam pembagian lafadz mufrad. Lafadz mufrad, teman-teman sekalian, itu nanti terbagi menjadi 5. Ya, ada 5 bagian atau 5 macam 5 macam lafadz mufrad. Dan ini pembagiannya dimantik, ya. Ana tanbih lagi. Tolong lupakan dulu lafadz mufrad yang memang antum pernah bawa dalam ilmu nahwu. Karena apa? Lafadz mufrad yang di ilmu nahwu dengan lafadz mufrad yang di mantik itu berbeda. Ya. Nah, yang pertama, lafadz mufrad yang pertama ada al-lafdzu la juz'a lahu. Dia lafadz mufrad, tapi lafadz mufradnya tidak punya juz'uk, tidak punya bagian lafadz. Contoh apa? Ki. Ki apa? Ki cuma tersusun dari satu huruf doang. Yang mana ki ini menjadi nama loh ya. Ingat, jadi nama, bukan yang dari fi'il amar, bukan. Ya. Maka apa? Maka kita lihat di sini bahwasanya apa? Ki itu punya makna apa? Dzatun musammatun biadal ismi, yaitu seseorang yang dinamai dengan nama ki. Nah, itu kan. Nah, ki inilah la juz'a lahu apa? Nggak punya juz sama sekali. Karena apa? Karena dia cuma satu dong. Namanya bagian kan dia harus banyak. Yang mana dari banyaknya ini dia akan menyusun satu kesatuan disebut dengan kul. Nah, kayak gitu loh. Ya. Tapi apa? Tapi tetap walaupun dia cuma satu, dia punya juzul makna. Ya, maknanya itu punya juzul atau murakkab maknanya. Dari 1 dan 2 ini. Nah, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia lafadz mufrad. Dia punya makna, tapi maknanya la juz'a lahu. Apa? Maknanya tidak tersusun dari bagian. Contoh apa? Nuqtah. Nah, kemarin kita sudah bahas. Bahwasanya apa? Nuqtah ini termasuk apa? Termasuk mahiyya basithah. Termasuk apa? Mahiyya basithah apa? Yaitu sesuatu yang maknanya itu basit. Makna basit itu apa? Makna basit itu adalah makna yang tidak murakkab, tidak tersusun dari bagian. Ya, apa? Yaitu adalah contoh gini. Nuqtah maknanya apa? Kemarin taraful khat, ujung atau sisi dari garis. Ya kan? Nah, taraful khat ini jangan dikira bahwasanya ini tersusun dari taraf dan khat. Karena apa? Kalau kita artikan
nuktoh ini dengan dalalah tadammuniyah. Nah, ingat ya, ingat ya, kemarin kita sudah membahas tentang dalalah tadammuniyah ya. Kalau misalnya nuktoh ini kita anggap dia itu bisa dalalah tadammuniyah, kita tunjukkan nuktoh ini maknanya hanya torof saja. Sedangkan torof kan ujung, berarti ujung secara mutlak. Pertanyaannya, apakah nuktoh itu ujung secara mutlak? Tidak, ya kan? Atau bisa kita katakan nuktoh ini maknanya khot saja. Ya, maknanya khot saja. Pertanyaannya, apakah nuktoh itu khot? Padahal apa? Khot ini punya takrif sendiri. Apa takrifnya kemarin? Yaitu adalah toroful sutah. Ya apa? Dia adalah sisi dari apa namanya? Sutah. Sutah itu kan sebenarnya atap ya. Tapi apa? Sisi bangun datar. Ya, jadi kan bangun datar kan punya 4 sisi. Misalnya apa namanya? Misalnya persegi punya 4 sisi. Nah, satu sisinya doang disebut dengan khot. Lah, kalau misalnya nuktoh kita artikan khot, padahal khot itu punya makna tersendiri, maka ini nggak pas. Maka apa? Maka nuktoh ini maknanya benar-benar toroful khot. Satu kesatuan ini bukan dipisah ya. Jangan salah. Nah, di sini berarti apa? Toroful khot yang menjadi makna dari nuktoh, dia apa? Dia nggak punya juzuk karena apa? Dia satu kesatuan nih, ya. Satu kesatuan. Meskipun dalam ilmu nahwu ya, ini kan tersusun dari torof dan khot maknanya ini. Berarti kan susunan idhofah. Nah, jangan bawa seperti itu. Nggak. Kenapa? Ini pembahasannya mantik. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, apa? Yaitu adalah al-lafdu lahu juz'un la makna lahu. Apa? Lafat ini punya juzuk. Tapi setiap dari bagian lafat ini dia tidak punya makna masing-masingnya. Contoh apa? Contoh kita tadi kan Zaid. Yang mana Zaid ini menjadi alam, menjadi nama. Ya kan? Maka apa? Maka kita lihat. Zaid tersusun dari apa? Zah, yah, dah. Ya, huruf zai, huruf ya, dan huruf dal. Nah, setiap dari individu ini itu apa? Masing-masingnya tidak punya makna lah, makna lahu, ya kan? Baru kalau dikumpulkan kemudian jadi Zaid dan dia menjadi nama, maka apa? Maknanya adalah datun musammatun dia adalah ism. Maka apa? Maka dia adalah lafadz mufrad yang mana juzuk lafadznya, bagian individu per lafadznya itu apa? Tidak punya makna sama sekali. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, lafadz mufrad itu apa? Yaitu adalah al-lafdu lahu juz'un, lahu makna, la yadullu alaihi. Lafadz lahunya hu ini kembali ke lafadz. Lafadz tersebut punya juzuk, ya. Lahu, kemudian hu-nya ini kembali ke juzuk, ya. Lafadz punya juzuk. Nah, juzuknya ini punya makna, tapi la yadullu. Lah, la yadullu ini fa'ilnya apa? Kembali ke juzuk. Ya, juzuknya itu tidak menunjukkan alaihi kepada siapa, kepada haknya ini kembali ke makna. Berarti apa? Lafadz dia punya juzuk, punya bagian, tersusun dari bagian kan berarti. Nah, kemudian juzuknya itu punya makna, ya, punya makna nih. Tapi apa? Juzuknya tersebut tidak menunjukkan kepada makna dari juzuk tersebut. Contohnya apa? Contohnya adalah Abdullah, tapi Abdullah yang menjadi alam, menjadi nama, bukan menjadi sifat ya. Ya. Abdullah. Sekarang begini, Abdullah itu kan sebenarnya kalau kita bukan jadikan nama, ya, kita bukan jadikan nama ya. Apa? Dia kan tersusun dari 2 lafaz. Abdun dan Allah. Abdun dia adalah bagian pertama. Allah bagian kedua. Nah, maka apa? Maka di sini apa? Abdun punya makna tersendiri. Apa? Dzatun muttasifatun bil ubudiyah, seseorang yang disifati dengan beribadah. Ya kan? Karena namanya hamba kan, menghambakan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, Allah apa artinya? Yaitu adalah dzatun wajibul wujud. Ya, zat yang memang wajibul wujud. Kehadirannya atau ya, kehadirannya harus ada. Nah, seperti itu. Nah, maka apa? Maka di sini abdun itu juzuk lafaz pertama, bagian pertama dari lafaz Allah, bagian lafaz Allah bagian dari dari lafaz yang kedua. Nah, setiap bagian ini apa? Dia punya makna masing-masing. Abdun maknanya dzatun muttasifatun bil ubudiyah, Allah maknanya dzatun wajibul wujud. Maka apa? Ini makna dari juzuk yang pertama. Yang ini makna dari juzuk yang kedua. Nah, kalau misalnya seperti ini dan lama Abdullah ini memang kita bukan jadikan sebagai nama orang, ya, tapi benar-benar menjadi sifat, oh, hambanya Allah. Maka apa? Maka nanti ini masuk kategori murakkab. Murakkab. Kalau seperti ini. Tapi kalau misalnya kita jadikan lafaz Abdullah menjadi nama, oke. Maka apa? Maka lafaz Abdun dan Allah memang dia punya bagian. Sebenarnya kita kan sudah jelaskan tadi bahwasanya lafaz Abdun dan lafaz Allah punya makna masing-masing. Nah, cuman kalau misalnya menjadi alam, itu apa? Maknanya apa? Lafaz ini tidak menunjukkan kepada makna yang kita jelaskan tadi.
Tapi apa? Kalau sudah jadi nama, maka apa? Maka dia menunjukkan arti ini apa? Dzatun musammatun bihadzal ismi, yaitu apa? Seseorang yang dinamai dengan nama Abdullah. Itu maknanya, gitu loh. Makanya kalau di dalam Alfiyah apa ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo alamuhu ka Ja'farin wa Hirniqo. Nah, jadi apa? Jadi alam itu apa? Dia itu apa namanya, takyinnya apa? Wal ismu yu'ayyinul musamma mutlaqo. Ya apa? Dia itu mentakyinkan atau terkhusus bagi musammanya, gitu loh. Jadi apa? Lafaz Abdullah kalau misalnya dia itu apa namanya menjadi nama, maka apa? Maka artinya bukan hamba Allah lagi, tapi apa? Seseorang yang dinamai dengan nama Abdullah. Meskipun lafaz Abdullah sendiri punya apa? Punya makna tersendiri. Tapi kalau sudah jadi nama, maka apa? Ditujukan pada seseorang. Nah, itu loh. Ya. Jadi sebenarnya juz'ul lafadznya ini apa? Dia punya makna, tapi apa? Juz'ul lafadznya ini tidak menunjukkan kepada makna yang memang diwadok untuk dua juz'ul lafadznya ini. Gitu ya. Ya. Jadi maksudnya keempat adalah lafadznya punya juzuk, dan sebenarnya juzuknya ini punya makna, tapi apa? Juzuknya tadi tidak menunjukkan kepada makna yang memang sudah diwadok, sudah ditentukan untuk si juzuk lafadz tadi. Nah, yang terakhir, nah ini agak rumit. Apa? Yaitu adalah lafadz mufrad yang kelima. Apa? Lafadz mufrad yang kelima adalah lafadz lahu juz'un. Dia punya lafadznya tersebut punya bagian. Lahu makna, dan bagian tadi punya makna tersendiri. Ya dulu alaihi, dan ini memang apa namanya juzuknya tadi atau bagian lafadz tadi punya makna, dan memang bagian tadi menunjukkan kepada makna tersebut. Cuman dalalatan ghaira maqsudah. Apa? Dengan dalalah, dengan petunjukan yang tidak dimaksud atau tidak dituju. Contohnya gimana? Contohnya adalah contoh lafadz hayawanun natik yang mana? Ingat, alaman lil insan. Apa? Menjadi nama bagi manusia. Ya, menjadi nama loh ya. Ingat, kayak tadi Abdullah. Abdullah itu memang artinya hamba Allah, tapi kalau sudah jadi nama, maka apa? Maka itu juga punya makna tersendiri sudah. Bukan makna awalnya. Nah, ini juga hampir sama kasusnya. Cuman agak berbeda. Apa? Lihat. Hayawanun natik. Ini kan apa? Dia adalah lafadz yang tersusun. Ya, tersusun dari apa? Tersusun dari juzuk pertamanya itu hayawan, dan juzuk yang kedua tersusun dari natik. Dan sebenarnya kan hayawan punya arti sendiri, ya. Natik punya arti sendiri. Hayawan itu apa? Oh, hayawan itu adalah jismun namin, mutaharikun bil irodat dan sebagainya apa? Intinya makhluk hidup, gampangnya seperti itu. Natik apa? Natik itu adalah yang mutafakir atau dzu aklin apa? Punya akal. Nah, sebenarnya kan hayawan punya mana tersendiri, ya. Natik punya mana tersendiri. Berarti apa namanya? Dia apa? Dia juz'ul makna. Dia maknanya juga tersusun. Nah, cuman kalau misalnya hayawan natik, lafadz hayawan natik nih, ya, itu apa? Itu kok sudah menjadi alaman lil insan, sudah menjadi nama bagi seseorang, maka apa? Namanya bukan dituju kepada yang tadi, tapi apa? Dzatun musammatun bihadzal ism, yaitu apa? Seseorang yang memang dia dinamakan dengan hayawanun natik. Nah, terus bedanya apa? Yang nomor 5 sampai nomor 4. Nah, bedanya di sini. Lihat ya. Hayawanun natik ketika menjadi nama, dia kan menunjukkan atas dzatun musammatun bihadzal ismi. Nah, dzatun itu artinya apa? Yaitu adalah sebuah mahiyah, sebuah esensi, dan dia itu punya wujud khariji. Apa? Punya punya wujud di kenyataan. Nah, seperti itu. Jadi dzat itu artinya adalah sebuah esensi yang memang punya wujud di kenyataan. Nah, mahiyah atau esensi itu apa? Esensi yang di sini yaitu hayawanun natik. Nah, di sini hayawan natik, ya, itu kan nanti kan artinya kan bisa artikan ke dzatun musammatun, ke zat. Dan zat artinya mahiyatun plus wujud khariji. Dan mahiyah artinya adalah hayawanun natik. Nah, bedanya sampai nomor 4 tadi apa? Kalau nomor 4 dari awal dia apa? Dia memang tidak menunjukkan kepada makna yang aslinya tadi. Ya, makna dari abdun gak ditunjukkan, maknanya Allah tidak ditunjukkan. Tapi apa? Sudah menuju ke makna yang kita sudah makna baru. Karena apa? Menjadi nama bagi seseorang yang memang dinamai dengan nama Abdullah. Kalau ini beda. Bedanya apa? Bedanya tipis. Apa? Hayawan natik menunjukkan makna dzatun musammatun. Nah, cuman zatnya ini kan bermakna apa? Mahiyah, esensi, dan punya yang mana esensi yang punya wujud khariji, punya wujud di kenyataan. Nah, mahiyah sendiri artinya hayawan natik. Jadi apa? Si hayawan natik, lafadz hayawan natik ketika menjadi nama itu nggak langsung menunjukkan makna ini, ya.
dalalah ghairu maksudah, apa menunjukkan kepada makna tapi nggak termaksud, bukan yang dituju. Karena apa? Makna yang dituju oleh hayawan natik ketika menjadi nama apa? Dzatun musabatun bihadzal ism. Tapi apa? Dari zat ini punya makna mahia plus wujud khariji. Mahia artinya hayawan natik. Maka apa? Seakan-akan si hayawan natik itu sebenarnya menuju ke sini. Tapi apa? Dalalah ghairu maksudah, tidak dituju. Karena apa? Tujuannya hayawan natik itu ke sini maknanya. Dzatun musabatun bihadzal ism. Meskipun nanti kalau kita runtutkan, itu apa? Nanti ketemu lagi hayawan natik ini. Gitu loh. Ya, bedanya kalau yang tadi nomor 4 apa? Dia dari awal apa? Dia dari awal nggak ada menunjukkan yang seperti itu. Ya, kalau hayawan natik apa? Dari zat ini bermakna mahia plus wujud khariji. Kemudian mahia artinya hayawan natik. Maka seakan-akan apa? Seakan-akan hayawan natik itu menunjukkan atas maknanya. Ya, maknanya, makna hayawan natik itu sendiri. Nah, tapi tidak maksud. Karena apa? Yang dituju dari hayawan natik ketika menjadi nama sudah menjadi ini. Meskipun dia secara tidak sengaja, ya bahasanya seperti itu ya, secara tidak sengaja itu menuju kepada maknanya. Ya, tapi kan nggak sengaja. Bukan yang dituju kan? Nah, yang dituju apa? Ini. Nah, itu loh. Ya, jadi itu. Jadi lafadz mufrad itu intinya ada 5. Yang pertama adalah lafadz yang memang nggak punya bagian sama sekali. Kemudian lafadz yang punya makna tapi maknanya nggak murakkab, tidak tersusun dari bagian. Yang ketiga adalah lafadz yang punya juzuk, punya bagian tapi setiap bagiannya itu tidak punya makna. Yang keempat adalah lafadz yang punya bagian dan bagiannya punya makna, tapi apa? Bagian ini tidak menunjukkan kepada makna tersebut. Yang kelima apa? Lafadz punya bagian, bagiannya tadi punya makna dan bagian tadi menunjukkan kepada makna tersebut, tapi apa? Dalalahnya ghairu maksudah, dalalnya memang nggak dituju, memang bukan tujuannya ke sana maknanya. Karena apa? Karena ada makna lain yang dimaksudkan. Nah, itu ya. Itu adalah pembagian dari lafadz mufrad yang ada di ilmu mantik ada 5. Nah, sekarang kita ke lawannya. Kalau ada mufrad, lawannya adalah murakkab. Ini kalau di mantik. Ya, di mantik ya. Kalau di nahwu nanti beda lagi. Ya. Wa imma mu'allafun. Ya, mu'allafun. Jadi murakkab itu punya nama lain yaitu mu'allaf, ya. Mu'allaf ini ada yang mengatakan dia taroduf atau mutarodif. Mutarodif itu adalah sinonim atau sama dengan nama murakkab. Jadi ada yang bilang, ulama mengatakan mu'allaf dan murakkab ini sebenarnya sinonim katanya. Jadi sama aja. Atau mau bilang murakkab atau mau bilang mu'allaf sama aja. Tapi ada yang mengatakan ada bedanya sedikit nih. Nah, nanti kalau antum yang belajar mantik, nanti dia itu nisbahnya antara mu'allaf dan murakkab itu umum wa khusus mutlak lah ala-shawab. Ya gitu ya. Kemudian murakkab, mu'allaf. Nah, mu'allaf ini maksudnya adalah murakkab dan lawannya murakkab adalah mufrad. Wa huwa, dan ini menjadi mubtada, kembalinya kemana? Kembalinya ke mu'allaf, yaitu alladhi ay lafdzul ladhi, ya, lafadz yang. Nah, layakunu di sini jumlah kana wa akhwatuhanya apa? Jumlah kananya menjadi apa? Menjadi silah dari alladhi. Nah, yakunu, layakunu. Nah, di sini yakunu ini adalah apa? An isim kana, dan kana itu adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Maka apa? Dia punya isim. Isimnya apa? Berupa dhamir mustatir. Dhamir mustatir yaitu takdirnya huwa. Huwa kembali ke mana? Kembali ke alladhi. Ya, maka apa? Maka di sini nanti dhamir yang tersimpan di sini menjadi dhamir a'id dari alladhi. Ya, la yakunu kadzalika. Nah, ini menjadi apa namanya? Fi mahalli nasbin, jadi menjadi apa? Khobar yakunu, afwan. Dan ini adalah isim isyarah. Nah, namanya isim isyarah itu pasti punya apa? Punya musyar ilaih. Musyar ilaihnya kemana? Yang ditunjuk kadzalika kan artinya apa? Seperti itu atau begitu. Ya, berarti kalau kita terjemahkan bagaimana? Adapun lafadz mu'allaf atau lafadz murakkab adalah lafadz yang dia itu, yang mana lafadz tersebut itu bukan seperti itu. Nah, seperti itu tuh kembali ke musyar ilaihnya kemana nih? Musyar ilaihnya kemana? Kembali ke lafadz mufrad ini. Mana? Nah, ini. Nah, kembali ke sini. La yuradu bil juz'i minhu. Dan ini musyar ilaihnya yang ini. Ya, alladzi la yuradu bil juz'i minhu. Berarti apa? Berarti musyar ilaihnya adalah musyar ilaih dari kadzalika, yaitu adalah la yuradu bil juz'i minhu dalalatun ala juz'i ma'nahu. Kembali ke lafadz mufrad tadi. Berarti kalau kita artikan bagaimana? Berarti lafadz murakkab atau lafadz mu'allaf adalah lafadz yang dia itu tidak seperti itu. Seperti apa? Seperti layaknya mufrad yang mana dia tidak dikehendaki dari bagian lafadznya, yaitu dalalah kepada bagian maknanya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita susun lagi, berarti apa? Karena di sini takrifnya lafadz murakkab atau mu'allaf itu la yakunu plus kadzalika, dan musyar ilaihnya adalah la yuradu bil juz'i minhu dalalatun ala juz'i ma'nahu. Nah, berarti kita lihat di sini. Di sini ada 2 huruf la, ya. Ada dari kata la yakunu dan dari kata la yuradu yang panjang ini, ya. Nah, di sini ada nafi.
ya, atau kita sebut dengan negatif. Huruf yang menunjukkan negatif. Negatif plus negatif, apa hasilnya? Hasilnya positif. Atau dalam bahasa Arab, nafi plus nafi, maka jadinya apa? Jadinya itsbat. Ya kan? Berarti apa? Berarti kalau misalnya negatif ketemu negatif, maka kan kalau di rumus matematika kan tinggal dicoret. Berarti apa? Kita la-nya ini kita coret. Misalnya gini ya, la-nya ini kita coret. Kemudian la yang di sini kita coret. Berarti apa? Tinggal sisanya hasilnya adalah yakunu yuradu bil juz'i minhu dalalatun ala juz'i ma'nahu. Berarti artinya lafadz mu'allaf bagaimana? Kalau misalnya kita sudah ngerti atau rumusnya atau apa namanya, kita jadikan seperti ini. Karena apa? Karena di sini ada huruf la, kemudian di sini ada huruf la yang mana ini dipahami dari musyar ilaihnya lafadz kadzalika. Nah, gitu ya. Maka apa? Maka di sini jadi itsbat positif. Berarti artinya yakunu yuradu. Berarti apa? Berarti lafadz mu'allaf adalah atau lafadz murakkab adalah apa? Adalah alladzi atau al-lafdu yuradu bil juz'i minhu dalalatun ala juz'i ma'nahu. Nah, ini pengertian lafadz mu'allaf atau lafadz murakkab. Apa? Lafadz yang dikehendaki dari bagian juzuknya apa? Dalalah menunjukkan kepada apa? Kepada bagian maknanya. Berarti apa? Berarti di sini kita bisa pahami fayufhamu minhu annal mu'allaf labudda min apa? Bahwasanya dipahami dari takrif yang dibawakan Syekh di sini ya. Tarif yang dibawa Syekh tentang ayatul lafadz murakkab itu apa? Bisa dipahami bahwasanya apa? Ayyakuna lil lafdi juz'un. Bahwasanya apa? Lafadznya itu harus punya juzuk. Nah, itu pertama dari kata-kata bil juz'i. Wali juz'i lafdihi makna dan apa? Dan setiap juzuknya ini punya makna. Dan bedanya dengan lafadz mufrad ya. Kalau lafadz mufrad kan di sini kan ada kata-kata la, ya kan? Ada huruf nafinya, ada huruf negatifnya. Ya, dan ini la ini kan fungsinya nafi, menghilangkan. Ya, menghilangkan apa kalau di lafadz mufrad? Kalau di lafadz mufrad yang dihilangkan adalah irodahnya. Berarti ketika tidak ada la-nya, berarti apa? Di sini ada irodahnya. Berarti bedanya tipis. Kalau murakkab adalah lafadz yang mana dari bagian lafadznya memang menghendaki dalalah atau menghendaki untuk menunjukkan kepada bagian maknanya. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya kalau di kitab disebut dengan karomil hijaroh atau romil hijaroh. Apa? Romil hijaroh itu kan artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah yang melempar batu. Nah, romil hijaroh di sini lihat ya. Romil hijaroh ini lafadz yang tersusun dari dua juzuk, dua bagian. Apa? Bagian pertama adalah romi dan yang bagian kedua adalah hijaroh. Maka apa? Romi menjadi juzuk pertama, bagian lafadz yang pertama, yang hijaroh menjadi bagian lafadz yang kedua. Nah, kemudian apa? Kemudian setiap juzuk lafadznya ini punya makna masing-masing. Romi maknanya adalah datun mutasifatun bir romi. Apa? Seseorang yang memang dia itu disifati dengan melempar. Kan romi itu kan apa artinya? Orang yang melempar. Nah, situ makanya artinya datun mutasifatun bir romi. Seseorang yang disifati dengan melempar. Nah, hijaroh itu kan juzuk lafadz yang kedua. Dan juzuk lafadz ini punya makna juga. Apa? Datun ma'rufah. Datun ma'rufah ini apa ya? Ya takrif gampang lah. Maksudnya apa datun ma'rufah? Datun ma'rufah kan itu kan artinya apa? Sesuatu yang diketahui. Dalam artinya dia batu itu sendiri. Kan hijaroh artinya apa? Hijaroh artinya batu. Maka apa? Romin punya makna tersendiri. Hijaroh punya makna tersendiri. Dan ini yang penting. Lafadz romi itu menghendaki untuk menunjukkan apa? Ada kehendak untuk apa? Menunjukkan kepada maknanya. Nah, hijaroh sebagai juzuk lafadz punya juzuk mana? Dan lafadz hijaroh ini menghendaki kepada apa? Juzuk maknanya. Nah, itu loh. Kalau mufrad ya, itu apa? Dia kehendaknya saja tidak ada. Bahkan tadi apa? Ada lafadz mufrad yang tidak apa? Yang tidak ada juzuk lafadznya. Gitu loh. Ya kan? Nah, kalau murakkab apa? Dia sudah pasti punya juzuk lafadz dan setiap juzuk lafadz punya makna. Dan nanti setiap juzuk lafadz ini mengiroda atau menghendaki untuk menunjukkan kepada maknanya masing-masing. Nah, itu loh. Makanya ini disebut dengan lafadz murakkab. Sama juga kayak contohnya tadi apa? Kita contohkan tadi Abdullah ketika memang menjadi sifat bagi sifat ya. Apa Abdullah kan artinya apa? Abdun artinya dzatun mutasifatun bil ubudiyah, yaitu artinya hamba. Allah adalah zat yang wajib wujud atau Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, di sini lafadz abdun bagian lafadz pertama, lafadz Allah kemudian apa namanya? Menjadi bagian lafadz kedua, dan setiap bagian lafadz punya makna. Dan apa? Juzuk lafadznya ini menghendaki apa? Menghendaki untuk menunjukkan kepada maknanya masing-masing. Nah, ini loh namanya lafadz murakkab. Ya. Jadi
perbedaannya bisa dipahami ya, bahwasanya apa? Mufrad itu adalah irodahnya tidak ada, ya, tidak ada irodah dari juz'ul lafadznya untuk menunjukkan kepada juz'u maknanya. Kalau murokab itu ada. Bahkan mufrad, jangankan irodah dihilang, bahkan lafadz mufrad nanti apa? Ada yang nggak punya juz'ul lafadz sama sekali. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Mungkin aja yang itu bisa saya sampaikan. Insya Allah besok kita akan membahas tentang lafadz mufrad. Yang mana lafadz mufrad ini nanti akan dibagi menjadi dua. Ada namanya kulli dan juz'i. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ana tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.